warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yusran Kanari dengan NIM 2404411027 dari Universitas Syokro Aminoto Palopo, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Dengan mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer yang berbasis topologi tree. Nah, adapun beberapa poin-poin. Yang pertama itu ada pengertian topologi tree. Topologi tree adalah jenis topologi jaringan komputer yang strukturnya menyerupai pohon. Dalam topologi ini, setiap node anak terhubung ke satu node induk secara bertingkat, membentuk struktur hierarkis. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi bus dan star, sehingga memiliki backbone utama yang berfungsi seperti jalur utama bus. Dan setiap backbone memiliki cabang-cabang node yang terhubung seperti topologi star. Struktur ini memungkinkan manajemen jaringan yang terpusat dengan mudah menambah node baru pada berbagai level jaringan, serta memudahkan pengelolaan dan pemecahan masalah. Komunikasi dalam topologi tree biasanya berjalan dari node pusat root ke node anak yang sebaliknya melalui hub atau switch di setiap level jaringan, membentuk alur data yang terorganisir secara hierarkis. Adapun kelebihan topologi tree, yang pertama ada skalabilitas tinggi sehingga mudah menambah node baru di berbagai tingkat tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Yang kedua ada manajemen jaringan lebih terstruktur dan mudah, memudahkan identifikasi serta pemecahan masalah. Yang ketiga, cocok untuk jaringan yang besar dan berkembang karena kemampuannya dalam memperluas jaringan dengan mudah. Dan yang terakhir ada mengatur lalu lintas data dengan baik melalui switch atau hub di setiap level cabang. Adapun kekurangan topologi tree, yang pertama ada ketergantungan pada node pusat, root atau hub utama. Jika node ini bermasalah, bisa mengganggu seluruh jaringan. Yang kedua ada instalasi dan pemeliharaan yang kompleks dan memerlukan kepercayaan matang. Yang ketiga ada biaya instalasi yang relatif tinggi karena memerlukan banyak perangkat seperti hub, switch, dan kabel. Dan yang terakhir ada manajemen dan pemeliharaan jaringan bisa menjadi rumit saat cabang dan node bertambah banyak. Adapun media transmisi topologi tree, yaitu biasa digunakan pada topologi tree kabel backbone sebagai jalur utama yang menghubungkan antara pusat komunikasi hub atau switch. Di setiap level jaringan, topologi tree merupakan gabungan antara topologi star dan bus, di mana setiap kelompok perangkat node dikelompokkan dengan hub sebagai pusat komunikasi mirip topologi star. Lalu antar hub ini dihubungkan menggunakan kabel utama backbone yang menyerupai topologi bus. Komunikasi data dimulai dari node pusat dan disalurkan ke node anak melalui hub atau switch, sehingga aliran data secara hierarkis melewati backbone dan hub di setiap cabang jaringan. Jika hub mengalami kerusakan, perangkat yang terhubung padanya tidak bisa berkomunikasi karena semua komunikasi terpusat di hub tersebut. Adapun kelebihan topologi tree dalam media transmisi dan kekurangan topologi tree dalam media transmisi, yang pertama ada menggunakan kabel backbone sebagai media utama yang menghubungkan setiap simbol dan cabang sehingga memungkinkan stabilitas dan kecepatan jaringan. Yang kedua ada akses langsung ke pusat jaringan hub atau switch, membuat proses pengiriman data lebih cepat dan efisien terutama dalam satu segmen. Yang ketiga adalah memungkinkan perluasan jaringan dengan mudah tanpa mengganggu sistem yang sudah ada karena struktur hierarkisnya. Yang keempat ada data dapat dipilih di node penghubung sehingga hanya dikirim ke node yang membutuhkan, menjadikan topologi ini lebih aman dalam mengelola data. Adapun kekurangan topologi tree dalam media transmisi, yang pertama ada ketergantungan tinggi pada kabel backbone sehingga jalur utama jika backbone mengalami kerusakan, maka jaringan secara keseluruhan akan terganggu atau lumpuh. Yang kedua ada biaya instalasi relatif lebih mahal karena membutuhkan banyak kabel dan perangkat hub atau switch. Yang ketiga ada konfigurasi dan pemeliharaan jaringan menjadi lebih kompleks dengan bertambahnya cabang dan node. Yang keempat ada kerusakan pada hub pusat atau backbone dapat melumpuhkan sebagian besar jaringan, menimbulkan titik lemah terutama pada media transmisi utama. Adapun pengertian IP address, yang dimana ada untuk topologi tree biasanya setiap perangkat di jaringan diberikan alamat IP yang unik dalam satu subnet yang sama. Misalnya server atau gateway dapat diberikan IP seperti 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0 dan perangkat lain seperti PC atau komputer di jaringan diberikan IP secara berurutan seperti 192.168.1.2.
atau 192.168.1.3 dan seterusnya. Dengan defaulted gateway mengarah ke IP server atau gateway utama yaitu 192.168.1.1. Adapun kelebihan topologi tree dalam IP address yang pertama adalah struktur jaringan, hierarki dan mudah dikelola. Yang kedua ada efisien untuk jaringan kecil, max 254 hots per subnet. Yang ketiga ada mendukung pembagian subnet agar lebih cepat. Adapun kekurangan topologi tree dalam IP address seperti yang pertama ada jumlah host terbatas, tidak cocok untuk jaringan besar. Yang kedua ada membutuhkan banyak router atau gateway. Dan yang terakhir ada jika node utama rusak, seluruh cabang di bawahnya bisa terputus. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.